Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Muzaki dan rekan saya Sata Marasyid akan memaparkan mengenai topik 19C, yakni mengenai katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang fasanya berbeda dari fasa reaktan dan fasa produk yang dihasilkan. Contohnya adalah katalis padat berbahan besi untuk reaksi hidrogen dan nitrogen membentuk amonia. Logam menyediakan permukaan bagi reaktan untuk berinteraksi dan berikatan. Nah, mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena banyak industri kimia menggunakan katalis heterogen untuk proses penting yang berskala besar. Untuk melihat bagaimanakah hal tersebut dapat ditingkatkan, maka kita perlu mempelajari mekanisme kerjanya. Pada 19C1 terdapat mekanisme katalis heterogen. Katalis heterogen biasanya bergantung pada setidaknya satu reaktan yang diadsorpsi, di mana reaktan tersebut dimodifikasi menjadi bentuk yang lebih mudah mengalami reaksi, diikuti dengan desorpsi produk. Modifikasi reaktan seringkali berbentuk fragmentasi molekul reaktan. Dalam prakteknya, katalis didispersikan sebagai partikel yang sangat kecil dengan diameter linear kurang dari 2 nanometer pada supor oksida berpori. Katalis yang selektif terhadap bentuk seperti zeolit yang memiliki ukuran pori yang dapat membedakan bentuk dan ukuran pada skala molekuler memiliki luas permukaan sebagai berikut. Selanjutnya ada reaksi unimolekuler. Reaksi unimolekuler yang dikatalisis oleh permukaan adalah reaksi di mana molekul yang teradsorpsi mengalami dekomposisi pada suatu permukaan tersebut. Hukum lajunya itu dapat dituliskan dalam bentuk isoterm absorpsi jika diasumsikan bahwa lajunya sebanding dengan luas cakupan permukaan. Misalnya, jika fractional coverage atau theta diberikan oleh isoterm Langmuir, maka persamaan lajunya adalah V sama dengan KR theta atau sama dengan KR alpha P per 1 alpha P, di mana P adalah tekanan zat penyerap. Selanjutnya ada mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Dalam mekanisme Langmuir-Hinshelwood, dari reaksi yang dikatalisis di suatu permukaan, dikatakan bahwa reaksi terjadi melalui pertemuan antara molekul yang teradsorpsi pada permukaan. Untuk reaksi antara spesies A dan B, hukum lajunya diharapkan menjadi orde pertama dalam fractional coverage A, theta A dan B theta B dalam keseluruhannya adalah orde kedua, di mana rumusnya adalah V sama dengan KR dikali theta A dikali theta B. Contoh reaksi yang diperkirakan berlangsung melalui mekanisme ini adalah oksidasi katalitik CO menjadi CO2. Pada bagian 19C, yaitu mekanisme LR radial. Dalam mekanisme LR radial ini, dari reaksi yang dikatalisis permukaan diusulkan bahwa molekul fase gas bertabrakan dengan molekul lain yang sudah terabsorpsi di permukaan. Laju pembentukan produk sebanding dengan tekanan parsial P dari gas B yang tidak terabsorpsi dan cakupan permukaan fraksional F dari gas A terabsorpsi untuk memberikan hukum laju, yaitu V sama dengan KR PB lambda A. Laju reaksi yang dikatalisis mungkin jauh lebih besar daripada reaksi fase gas yang tidak dikatalisis karena reaksi pada permukaan mempunyai energi aktivasi yang rendah dan absorpsi sendiri sering kali tidak teraktivasi. Jika diasumsikan bahwa isoterm Langmuir berlaku untuk spesies A, maka cakupan pecahannya adalah BAP 11 plus AP, sehingga hukum laju L menjadi V sama dengan KR APA APB PA dibagi 1 plus APB APA. Hampir semua reaksi yang dikatalisis permukaan diperkirakan terjadi melalui mekanisme LH. Namun sejumlah reaksi dengan mekanisme ER juga telah diidentifikasi dari penyelidikan berkas molekul. Misalnya reaksi antara atom H dalam bentuk gas dan atom D yang terabsorpsi untuk membentuk gas HD diperkirakan berlangsung melalui mekanisme ER, di mana atom H bertumbukan secara langsung dengan atom 1 yang terabsorpsi sehingga membentuk HD
Namun kedua mekanisme tersebut harus benar-benar dianggap sebagai batas ideal dengan semua reaksi terletak di antara keduanya dan menunjukkan ciri-ciri masing reaksi. Menjadi mungkin untuk menyelidiki bagaimana aktivasi katalitik suatu permukaan bergantung pada struktur dan komposisinya, misalnya tampak pembelahan ikatan CH dan HH. Bergantung pada adanya tangga dan kekusutan, dan teras seringkali hanya memiliki aktivitas katalik yang minimal. Reaksi HD 2HD telah dipelajari secara rinci. Untuk reaksi ini, situs teras tidak aktif, tetapi 1 dari 10 molekul beraksi ketika mencapai satu langkah. Meskipun langkah itu sendiri mungkin merupakan fitur yang penting, mungkin saja keberadaan stup tersebut hanya memperlihatkan permukaan kristal yang lebih reaktif. Demikian pula dehidrogenasi heksana menjadi heksana sangat bergantung pada kepadatan kekusutan, dan nampaknya kekusutan diperlukan untuk memutuskan ikatan CC. Pengamatan ini menunjukkan mengapa pengotor dalam jumlah kecil sekalipun dapat meracuni katalis, pengotor tersebut cenderung menempel pada titik step dan king sehingga mengganggu aktivitas katalis sepenuhnya. Jadi hasil konstruktifnya adalah tingkat dehidrogenasi dapat dikontrol dibanding dengan jenis reaksi lainnya dengan mencari pengotor yang menyerap pada kekusutan dan bertindak sebagai racun spesifik. Terus pada gambar ini kurva aktivitas katalik gunung berapi timbul karena meskipun Meitens harus mengabsorpsi mason dengan kuat, mereka tidak boleh mengabsorpsi terlalu kuat sehingga mereka tidak dapat bergerak. Kurva bawah mengacu pada logam blok D seri pertama, kurva atas mengacu pada logam blok D seri kedua dan ketiga. Data pada tabel 1901 menunjukkan bahwa untuk sejumlah logam, terutama logam urutan umum, kemampuannya kemisorpsi menurun sepanjang deret OCH, CH, CO, H, CON. Beberapa molekul ini mengabsorpsi secara disosiatif. Jadi unsur-unsur dari blok D seperti besi, titanium, dan krominium menyerap semua gas ini. Namun mangan dan tembaga tidak mampu menyerap N dan CO. Logam di sebelah kiri tabel periodik, misalnya neksium, dapat menyerap dan sebenarnya bereaksi dengan hanya gas paling aktif. Sekian.